yuqtada bihi adalah seorang tokoh yang menjadi panutan, ya, ya, diikuti oleh orang banyak. Fal afdalu, maka yang lebih baik itu adalah izharuha, ya, menampakkan sedekahnya, ya, malam yuqsad biha riyaan, ya, yang penting bisa menjaga niatnya tidak bercampur dengan riya. Walam yata'azzal akhir, dan tidak menyakiti orang yang menerima sedekah, tidak menyakiti hati orang yang menerima sedekah. Jika wakadzalika, demikian juga al afdalu izharuha in kanat zakatan, khusus untuk zakat yang sifatnya wajib, itu yang utama itu adalah ditampakkan. Jadi zakat ini dibayarkan secara terang-terangan. Beda halnya dengan sedekah yang sifatnya sunnah, ini dianjurkan untuk disamarkan, disembunyi-sembunyikan. Jadi kita nih yang seperti ini kita perlu perhatikan, ya, karena sekarang ini di zaman medsos ini kita punya grup-grup di WA, ya, ini kadang-kadang sering kali seakan-akan memperlihatkan aktivitas kita sehari-hari ini sudah merupakan kebiasaan sehari-hari, ya. Jadi tidak enak rasanya kalau kita tidak unggah aktivitas kita ini di WhatsApp. Nah, kita juga harus punya ibadah yang sembunyi-sembunyi. Jadi jangan semua ibadah itu ditampakkan semua. Kita harus punya ibadah juga yang hanya antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Bahkan orang-orang terdekat kita mungkin juga tidak tahu. Nah, salah seorang cicit baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, namanya Sayyid Ali. Sayyid Ali digelar Zainul Abidin. Perhiasannya orang-orang ahli ibadah. Jadi beliau ini biasa mengangkut, memikul tepung gandum, ya, di tengah malam, kemudian dibagikan ke tetangga-tetangganya, ditaruh di depan pintu rumah tetangga-tetangganya atau orang-orang yang membutuhkan. Selama berpuluh-puluh tahun orang tidak ada yang tahu ini bahan makanan dari mana, ya. Ya, nanti ketika beliau meninggal, ya, baru orang melihat, bahkan istrinya juga terkejut. Kenapa? Karena di punggungnya ini ternyata ada bekas-bekas belang-belangnya itu karena setiap malam mengangkuti tepung-tepung itu. Dan ketika beliau meninggal, bansos lah gampangnya begitu. Jadi bansos yang biasanya datang tengah malam ini tiba-tiba terputus, ya, ketika itulah orang baru tahu bahwa yang ini namanya amal-amal yang sifatnya rahasia, tidak ada yang mengetahui kecuali antara kita dengan, ya, hendaklah kita punya untuk menjaga jangan sampai amal-amal kita yang selalu kelihatan ini ternyata di sisi Allah ini tidak ada nilainya karena bercampur dengan riya. Yang perlu juga kita perhatikan, jangan sampai kita memberikan kepada seseorang lalu kemudian membikin hati orang yang kita beri ini tidak enak, apalagi sakit hati. Ya, kadang-kadang dipaksa foto umpama,
sambil pegang bantuannya sekian. Ini perlu kita tanya, ini rela tidak seperti itu? Ya, kalau tidak rela jangan dipaksa, karena sekali lagi urusan kita itu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Dan yang kedua, at-tasadduqu 'alal qaribil aqrab tsummal qaribil ab'ad wal jari wal aduwi wa ahlil khairi wal muhtajina. Ini urutan-urutan prioritas yang kita salurkan sedekah kita. Kadang kita rasanya tuh pingin memberikan semua, tapi tengok ini belum mampu umpama, maka kita prioritaskan. Yang pertama kali itu, yang paling afdol itu adalah al-qaribul aqrab, ya, kerabat yang terdekat. Kerabat yang terdekat. Tsummal qaribul ab'ad. Setelah itu baru kerabat jauh. Nah, kenapa? Karena dalam hadis disebutkan bahwa bersedekah kepada kerabat itu pahalanya dua. Yang pertama ada pahala sedekah, kemudian yang kedua pahala menyambung silaturahim. Nah, jadi mendekatkan hati dengan hati dan kerabat kita itu. Wal jari, setelah itu kemudian tetangga, ya, tetangga kita. Ya, Nabi SAW sabdakan juga, tidak sempurna iman seseorang itu ketika dia tidur di malam hari sedangkan tetangganya tidak bisa tidur karena kelaparan. Jadi tidur kita, nyenyak tidur kita karena sudah makan, ternyata tetangga kita di sebelah ini gelisah, mata tak bisa terpejam karena kelaparan. Setelah itu wal aduwi, musuh. Prioritas selanjutnya, jadi kerabat dekat, kemudian kerabat yang jauh, setelah itu tetangga, selanjutnya adalah musuh kita, maksudnya orang yang bikin jengkel sama kita, orang yang kita tidak senangi karena mungkin dia katakanlah melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan. Ini dianjurkan juga untuk kalau dia membutuhkan bersedekah kita. Jangan sampai kebencian kita kepada orang ini kemudian menghalangi kita berbuat baik karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah itu tidak punya urusan benci kita sama dia, itu tidak punya. Yang Allah punya urusan itu adalah kita berbuat baik karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini ada pernah terjadi pada seorang sahabat Nabi SAW, yakni Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sampai turun ayat yang menegur beliau. Jadi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini punya sepupu satu kali, namanya Mistah. Nah, Mistah ini orang miskin. Nah, jadi Sayyidina Abu Bakar setiap bulan ini mengirim tunjangan setiap bulan untuk sepupunya ini. Sampai suatu ketika terjadilah apa yang di dalam sejarah Nabi itu disebut sebagai haditsul ifki, ya, peristiwa kebohongan besar, yaitu ketika ada desas-desus yang dihembuskan oleh orang-orang munafik bahwa istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni Sayyidah Aisyah putri Abu Bakar, ini dalam bahasa kasarnya itu ada desas-desus kalau beliau ini selingkuh. Nah, ini disebarkan oleh orang-orang munafik untuk menyakiti hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan seorang sahabat juga yang bernama Sofwan. Nah, kemudian ternyata
sepupunya Sayyidina Abu Bakar ini yang namanya Mistah, ini termasuk orang yang ikut-ikutan menyebarkan desas-desus ini. Ya. Sampai kemudian ketika dalam surah An-Nur itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang mengatakan bahwa yang menyebutkan tentang bersihnya, sucinya Sayyidah Aisyah dari apa yang didesas-desuskan oleh orang-orang munafik itu. Maka kemudian setelah Sayyidina Abu Bakar mengetahui kalau Mistah ini, Mistah yang selalu dikirimkan tunjangan setiap bulan, ternyata ikut menyebarkan desas-desus yang tidak benar ini, nah, maka Sayyidina Abu Bakar ini hatinya marah sekali. Ya, sampai beliau itu bersumpah, demi Allah saya tidak akan mengirimkan kamu jatah lagi, saya tidak akan berikan kamu sedekah lagi. Ya, tentu secara manusiawi kita mengerti perasaannya Sayyidina Abu Bakar. Ya, siapa yang tidak marah? Kita selama bertahun-tahun, kenapa kamu bisa tega begitu? Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala ya, tidak menginginkan seperti itu, sehingga kemudian turun ayat. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala ya'tali ulul fadli minkum wassa'ah. Ya, janganlah orang-orang yang memiliki kelebihan harta, memiliki kelapangan harta, ini kemudian bersumpah, sampai bersumpah, ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah, bersumpah untuk tidak memberikan sedekah ya, kepada ya, kerabatnya, kepada orang-orang yang miskin, kepada orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Karena Mistah ini kerabatnya Sayyidina Abu Bakar, juga orangnya miskin dan juga berhijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi Allah menegur, jangan begitu. Ya. Wal ya'fu wal yasfahu, hendaklah dia memaafkan dan melapangkan dadanya. Ya. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Nah, tidakkah kamu suka, tidakkah kamu senang jika Allah mengampunimu? Ya, maksudnya jika kamu ampuni dia, kamu maafkan dia, maka Allah juga mengampunimu. Ya. Wallahu ghafurur rahim. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar, ini ada ayat turun, begini bunyinya. Apakah kamu tidak suka jika kemudian kamu maafkan dia, lalu Allah juga mengampunimu? Maka kemudian Abu Bakar mengatakan, sungguh ya Rasul, saya suka kalau Allah mengampuni saya. Jadi mulai sekarang ini saya akan kirimkan lagi jatahnya, dan saya tidak akan berhenti sampai saya mati apapun yang terjadi. Ini pernah terjadi. Jadi inilah yang dijadikan dasar bahwa bersedekah kepada musuh ini juga termasuk memiliki prioritas tersendiri. Nah. Baik, kemudian yang ketiga, ya, taharril azmina al-fadilah kal jumu'ati wa ramadhanah wala siyama al-ashrul awakhir minha wa ashru dzilhijjah wa asyura wal ashhurul hurum. Ya, dalam kondisi yang normal, nah, dalam kondisi yang normal tidak ada yang terlalu hajat istilahnya, maka disunnahkan untuk mencari waktu-waktu yang utama. Ketika kita hendak bersedekah, kita mencari waktu-waktu yang utama. Contohnya seperti hari Jumat, ya, kemudian wa Ramadan, bersedekah pada bulan Ramadan, wala siyama al ashrul awakhir, terlebih di sepertiga terakhir bulan Ramadan ini, 10 hari terakhir Ramadan. Termasuk waktu-waktu yang utama untuk bersedekah itu adalah pada tanggal 10 Zulhijjah.
tanggal 10 Zulhijjah, kemudian wa Asyura 10 Muharram, kemudian wal ashhurul hurum, bersedekah pada bulan-bulan yang mulia. Itu ada 4. Yang pertama Muharram, kemudian Rajab, yang ketiga Zulqa'dah, dan yang keempat Zulhijjah. Kemudian yang keempat, tahari al-amkinah al-fadilah ka Makkah wal Madinah wa Baitul Maqdis wa ghairiha minal buldanil mubarakah. Jadi mencari atau mengusahakan bersedekah di tempat-tempat yang mulia. Ya, ka Makkah, contohnya seperti kota Makkah wal Madinah, Madinah, wa Baitul Muqaddas, ya, Palestina, wa ghairiha, dan daerah-daerah yang ada nas. Nabi menyebutkan bahwa itu adalah tempat-tempat yang diberkahi. Ini karena pahalanya di sisi Allah ini. Ya, jadi kita berbuat baik di tempat-tempat yang berkah, di waktu-waktu yang utama, ini pahalanya beda dengan waktu-waktu biasa, tempat-tempat biasa. Tapi harus kita hati-hati juga, karena Nabi sebutkan ya tadha'afatis sayyi'atu kama tadha'afatil hasanatu. Ya, kalau kita melakukan kebaikan di tempat-tempat yang diberkahi, di waktu-waktu yang diberkahi, pahalanya berlipat ganda. Pun demikian sebaliknya ketika kita melakukan dosa di tempat-tempat yang diberkahi. Ya. Ya. Jadi katakanlah minum miras di Mekah, ini kalau jangan sampai lah ya. Ya, minum miras di Mekah, di Madinah, ya, itu dosanya beda dengan minum miras di IKN. Kenapa? Karena itu tanah-tanah yang diberkahi. Demikian juga dengan dosa-dosa yang kita lakukan di bulan Ramadan, ini juga dosanya berlipat ganda juga. Jadi jangan sampai kita hanya fokus kepada pahala amal-amal kebaikan di bulan Ramadan, kemudian kita lupa menjaga diri dari melakukan dosa di bulan Ramadan. Ini juga berlipat-lipat ganda. Kenapa? Karena waktunya ini. Waktunya. Nah, kemudian yang kelima, at-tasadduqu bima yuhibbu. Ya, diusahakan sesuatu yang kita sedekahkan itu masih kita senangi. Ya, jadi masih kita suka. Jadi ada kita punya pakaian ini kita masih suka pakai. Jadi usahakan yang disedekahkan itu sesuatu yang masih kita senangi, supaya ada rasa beratnya sedikit, lalu kemudian kita latih ya, hati kita ini untuk mengendalikan ya, kecintaan kita kepada dunia ini. Wah, ini memang saya suka, ini cuma dunia saja ya, kita belajar seperti itu. Nah, jadi yang kita sedekahkan itu sesuatu yang kita masih ada senang ya, kepada itu. Nah, baik hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah barangkali yang sempat dulu kita bacakan pada subuh hari ini. Insyaallah besok subuh kita lanjutkan kembali. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Mari kita sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.